Ibu bapak saudara-saudara jemaat, baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI Klasik Solo, salam berjumpa kembali. Walaupun pertemuan kita masih harus tanpa tatap muka karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita akan memulai renungan harian kita, mari kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Hubungan cuplikan tayangan wayang tadi dengan bacaan kita saat ini? Bacaan kita saat ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, perikop Abram dipanggil Allah. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum kita membahas soal perikop kita, dalam kisah pewayangan ada tokoh yang bernama Rahwana. Rahwana adalah sosok yang mendapat berkat anugerah dari para dewa. Tetapi dalam perjalanan waktu, dia menyalahkan berkat atau anugerah yang telah dewa berikan kepadanya. Yang sebelumnya dia minta dengan melakukan puja bakti. Bahkan itu dia lakukan tiap hari selama bertahun-tahun dan dewa memberkati dia. Tetapi dia kemudian menjadi sombong, arogan. Dia merasa karena dia dipilih, dikasihani dewa, maka dia akan ditolong oleh dewa apapun tindakannya. Nah, inilah yang menjatuhkan Rahwana di kemudian hari. Berkat anugerah tidak dibarengi dengan juga tindakan yang berkenan kepada yang ilahi. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bacaan kita tadi juga terkandung berkat bagi Abram. Tetapi jangan lupa bahwa di awal pada bagian ayat yang pertama ada satu hal besar yang harus dan perlu Abraham nampakkan, yaitu kepasrahan totalitas terarah kepada Allah. Dan itu tadi dicatatkan dengan kalimat, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu." Pergilah dari negerimu, berarti itu dia tercerabut dari juga perlindungan kekerabatannya. Disinilah Abraham diminta total berserah, terarah kepada Allah. Pergilah juga dari sanak saudaramu. Ini berarti juga Abraham harus berawal dari nol. Meninggalkan keluarganya berarti juga
tidak bisa mengklaim hak warisan atas dirinya. Meninggalkan juga rumah bapamu, hal yang berat. Kenapa? Disinilah Abraham diminta untuk mengandalkan terarah hanya kepada Allah. Meninggalkan rumah bapamu berarti juga meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh bapak moyangnya yang pada penyembahan-penyembahan berhala politeistik. Dan Abraham diminta untuk bersandar pada Allah yang baru dia kenal saat itu. Jadi bukan perkara gampang meninggalkan negerimu, meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan rumah bapamu. Ini masalah total terarah berserah kepada Allah yang baru dia kenal. Negeri yang kutunjukkan, Allah cuma bersabda demikian. Negeri yang mana, bagaimana negerinya tidak disebutkan. Disinilah juga Abraham diminta percaya penuh akan pemeliharaan Allah tanpa bertanya. Dan di balik itu ada berkat. Jadi berkat termaktub tanggung jawab. Tidak bisa seenaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Abraham diberkati. Ada tanggung jawab besar yang harus dia lakukan. Olehmu semua bangsa juga akan mendapat berkat. Ini tanggung jawab besar, berarti padanya Abraham harus terarah kepada Allah, harus berserah karena dia menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi juga tontonan karena segenap hidupnya juga dilihat dan ditiru dan menjadi tuntunan bagi banyak orang. Kalau hidupnya baik, maka Abraham juga menjadi tuntunan baik bagi orang lain, dan di sanalah berkat juga bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa hubungannya bacaan kita dan kisah pewayangan Rahwana dalam keadaan kita saat ini masih dalam wabah COVID-19? Kalau kita bicara berkat Tuhan hanya sebatas materi, kita keliru. Berkat Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dengan materi. Kita masih bisa sehat, itu juga berkat tersendiri. Masih bisa berpikir jernih, masih waras, itu juga berkat tersendiri. Karena banyak juga orang yang stres karena keadaan seperti ini. Jadi masih waras itu juga berkat yang luar biasa. Tanggung jawabi berkat itu sebaik-baiknya karena ada maksud tertentu yang Tuhan juga inginkan melalui berkat anugerah yang Dia berikan kepada umat-Nya. Apa yang akan kita juga bagikan sesuai berkat-berkat yang Tuhan percayakan, titipkan. Bapak, Ibu, kalau tadi Rahwana dalam perjalanan menjadi sombong karena dia merasa dia akan dilindungi oleh para dewa karena berkat yang sudah dinyatakan. Kalau kita berkelimpahan, ingatlah itu kepercayaan Tuhan menitipkan kepada kita dengan maksud juga padanya kita bisa berbagi. Dan kalau kita berbagi, jangan sombong karena kita cuma saluran berkat. Kita bukan pemilik itu, karena pemiliknya tetap adalah yang maha kuasa. Kita masih bisa berbagi, bersyukurlah karena kita masih diberikan kepercayaan untuk melakukannya. Mari
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, biarlah kita boleh tetap terarah, berserah kepada Allah. Itulah kekuatan kita, dan yang senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang setia. Setia menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan menjalani kehidupan ini. Tuhan masih berikan kami juga pikiran yang jernih. Padanya kami masih bisa menjadi berkat melalui sikap kehidupan kami yang tenang. Dan ketenangan kami juga berimbas pada kehidupan jemaat yang kami layani. Dalam keadaan seperti ini, pikiran perasaan tersita, setidaknya kami memberikan ketenangan, ketentraman kepada mereka. Karena mereka juga melihat, menyaksikan, membuktikan bahwa kami sebagai orang-orang yang bisa mereka anut juga mampu memberikan kenyamanan dalam situasi seperti ini. Mampukanlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam situasi seperti ini. Biarlah momen wabah corona kami jadikan kesempatan menyalurkan berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami dengan sukacita, sukarela melakukannya. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin.